Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Upaya kerja keras yang dilakukan oleh tim nasional U23 kita untuk meraih posisi atau peringkat ketiga dalam Piala Asia U23 yang berlangsung di Qatar gagal. Kita harus bisa melakoni partai lewat jalur playoff untuk berhadapan dengan salah satu wakil Afrika, Guinea, pada tanggal 9 Mei yang akan datang di Clairefontaine di Paris. Dan saya pikir tidak perlu kecewa ya bagi tim nasional kita. Mereka sudah bertarung dengan sekuat tenaga. Perjuangan mereka perlu diapresiasi. Kita sudah main habis-habisan. Bertarung melawan Irak lewat 120 menit. Ya. Kita kalah dengan skor tipis ya, dengan 2-1 dari Irak. Sebenarnya peluang untuk bisa memenangkan pertandingan terbuka ketika di menit 19. Di sana ada tembakan yang dilakukan oleh Ivar Jenner untuk membuat kita unggul di menit ke-19. Tapi akhirnya kita tidak mampu mempertahankan itu dengan gol balasan pada menit ke-27 dari Said Maxem. Dan kemudian pada masa perpanjangan di menit 96, ya setelah waktu normal dilewati dengan 1-1, pemain ujung tombak terbaik dari Irak, Ali Jassim, yang lepas dari kontrol Justin Hobner, memanfaatkan kesempatan ini untuk melepaskan tembakan kaki kanan ketika dia masuk di saat Hernando Ari coba untuk keluar dari gawang untuk bisa mempersempit ruang, tapi Ali Jassim sangat jeli melepaskan tembakan di antara kedua kaki Hernando Ari dan bola masuk ke gawang kita. Ketika 2-1 ini memang terasa berat. Kita masih terus berusaha memang untuk bertarung, paling tidak menyamakan kedudukan, tapi memang sulit dengan tenaga yang sudah terkuras habis ya, dalam pertandingan ini. Juga Sintayong sebenarnya bisa ada memasukkan beberapa pemain ya, termasuk Rio Fahmi yang ditarik keluar, ada Fajar Fatur Rahman yang masuk, Keris Royer juga ditarik keluar, Komang Teguh masuk ya, kemudian Ivar Jenner juga keluar, Iksan bisa masuk, Ramadan Sananta juga masuk menggantikan Witan Sulaiman. Inilah upaya-upaya yang dibuat oleh ST, namun tidak bisa mengubah keadaan. Ya, Marcelino Ferdinand bermain kurang begitu apik, tidak seperti biasa-biasanya ya. Dia terlalu memaksakan diri untuk bisa bermain dalam pertandingan ini, tidak kelihatan benar ya sinarnya, termasuk dengan Witan tentunya. Tetapi kita harus bisa melihat bagaimana perjuangan yang dibuat oleh Justin Hobner yang menjadi kapten ke-11 menggantikan posisi Rizky Ridho. Bermain sangat baik, di lini belakang dibantu oleh Nathan Cho. Muhammad Ferrari tampil luar biasa dalam pertandingan ini. Nah, STY memulai laga itu dengan starting 11 dia, memainkan Hernando Ari. Ya, kemudian di sana ada 3 pemain belakang yang ada, mendorong Rio Fahmi itu lebih ke depan bersama dengan Pratama Arhan dari sisi flank. 3 Nathan ditarik agak ke dalam untuk melapisi Justin Hubner dan Muhammad Ferrari. Ini yang membentuk. Sementara Marcelino juga ditarik untuk mendampingi Ivar Jenner di sana, yang biasanya itu ditempati oleh Nathan Cho. Tapi akhirnya Nathan Cho itu harus keluar, ya keluar maksudnya ke dalam, ya masuk untuk bisa membantu posisi dari Justin Hobner. Ini yang saya pikir taktik yang dibuat oleh STY ya. Di depan tetap dengan Rafael Struijk yang masuk kembali setelah dia menjalani akumulasi kartu, dia tidak tampil melawan Uzbek. Kemudian Marcelino dan Witan, itu komposisi yang ada ya dalam pertandingan menghadapi Irak. Sebenarnya kita punya kesempatan memang. Ya, di awal-awal sudah bagus bermain kita, namun apa boleh buat. Akhirnya kita harus bisa mengakui keunggulan lawan, dan Irak bisa menempati posisi ketiga, jadi Irak langsung lolos ke Paris. Karena ini kan otomatis peringkat 1, 2, dan 3 itu berhak untuk mendapatkan tiket ke Olimpiade. Nah, Indonesia masih ada 1 step lagi ya, untuk bermain dengan Guinea. Sekarang, apakah Indonesia itu harus kembali atau tetap menetap di sana untuk 1 hari, 2 hari, kemudian langsung menuju ke Paris? Karena ini melelahkan sekali buat kita. Kalau kembali lagi ini tidak akan mungkin. Tapi tergantung dari STY dan juga dengan official yang di sana, dengan Pak Erick Thohir yang melihat komposisi ini, apakah kita akan langsung. Karena kalau kita langsung, kita masih punya 5 hari untuk bisa istirahat di Paris. Sebenarnya ini paling bagus untuk menunggu Guinea di sana daripada kita harus kembali lagi. Ya, kemudian kita harus ke Paris lagi dengan perjalanan yang sangat jauh, 15-16 jam. Mendingan dari Qatar kita bisa langsung ya setelah istirahat mungkin 1 hari, bisa anak-anak bisa ambil istirahat di Paris ya untuk mempersiapkan diri, karena harapan itu masih ada ya. Jadi sekali lagi
ya, Anda sudah berjuang, tim U23 kita sudah menorehkan prestasi yang luar biasa. Ini perlu kita ajukan jempol. Target ke-8 besar sudah terpenuhi, bahkan STY mampu membawa itu sampai ke semifinal. Tidak ada yang menduga sebelumnya bahwa kita harus berada di sana, melewati pertandingan-pertandingan yang sulit di fase grup, ya grup A yang sangat keras, kalah dari Qatar tapi kita bisa mendapatkan 6 angka, kemudian menang dari Australia, menang dari Yordania, kemudian di perempat final secara luar biasa kita bisa mengalahkan Korea Selatan lewat adu penalti, sebelum kita kalah dari Uzbek dan kita kalah dari Irak. Ya, dalam pertandingan ini kalau melihat dari berbagai aspek, ya tim kita tim itu melepaskan 16 tembakan, ada 3 on target di sana, sementara Irak 22 tembakan, ada 7 on target yang dibuat oleh tim asuhan Rahdi, ya, Senaisli ini, dan 48 penguasaan bola mereka. Kita masih unggul 52% secara keseluruhan lewat perpanjangan waktu. Namun ini tidak menjamin sama sekali, karena Irak bermain dengan rapi. Ketika mereka unggul 2-1, mereka lebih banyak untuk bertahan, pergantian pemain dilakukan ya oleh pelatih mereka, sehingga mereka mampu bisa mengontrol permainan untuk bisa menahan jangan sampai Indonesia bisa menyamakan kedudukan. Karena kalau kita bisa menyamakan kedudukan, ini akan lain halnya. Pemain-pemain terbaik mereka sudah ditarik keluar, termasuk Ali Jasim yang saat ini menjadi pencetak gol terbanyak dengan 4 gol. Bukan tidak mungkin kita akan bisa memenangkan pertandingan itu. Sayang sekali memang kita tidak mampu untuk bisa mengejar untuk menyamakan kedudukan. Tapi sekali lagi ya kita tetap harus memuji apa yang sudah dilakukan oleh anak-anak sepanjang turnamen di Qatar ini yang dimulai pada 15 April yang lalu sampai pada Mei ini. Kita masih terus berlaga sampai di perebutan tempat ketiga, dan kita akan menunggu nantinya slot terakhir pertarungan lewat playoff melawan Guinea di Clairefontaine di Paris. Ya, semoga kita bisa memenangkan pertandingan, tapi di sana kita tidak ada Justin Hubner yang pasti tidak akan bermain karena sudah ada akumulasi kartu yang terjadi. Ya, dia itu tertulis the miss untuk next match, ya, kelihatan ketika dia mendapat kartu kuning, karena sebelumnya juga kan dia sudah mendapat 2 kartu kuning, ya, walaupun diregulasi di Piala Asia kali ini itu dihapus, tetapi dengan kartu kuning tambahan ini sudah jelas bahwa mungkin dia tidak akan bermain di pertandingan match berikut. Ya, kita akan lihat nantinya, dan Rizky Ridho juga harus menjalani pertandingan yang sulit, tidak akan bisa bermain karena straight red card, bisa 2 pertandingan dia tidak bisa bermain. Sangat disayangkan memang kita kehilangan pemain-pemain belakang terbaik, tapi kita tetap terus berdoa, ya, terus bisa mendorong, memberikan motivasi kepada pemain-pemain untuk bisa berlaga dengan baik dalam pertandingan melawan Guinea. Sampai di sini saya Bung Ropan untuk berbicara dengan tim kita yang gagal mendapatkan posisi ketiga, tapi masih ada kesempatan lagi untuk bisa bertarung, melihat ya harapan menuju ke Olimpiade lewat jalur playoff. Dengan saya Bung Ropan, ciao.